Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asnizar Manurung, berasal dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan merekam video hasil ujian saya untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Ini kartu ujian saya dan saya akan memulainya. Jelaskan pengertian benda dan hukum benda, urgensi pembedaan benda dalam hukum perdata, serta hak kebendaan Zezelig Recht, hak menguasai Bezit, dan hak milik Eigendom. Benda, zat. Dalam arti luas, benda dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat dihaki oleh orang menurut hukum serta mempunyai nilai ekonomis. Hukum benda adalah rangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang dengan benda, yang melahirkan berbagai hak kebendaan. Urgensi pembedaan benda dalam hukum perdata. 1. Barang berwujud dan barang tidak berwujud. 2. Barang bergerak. 3. Barang yang habis dipakai. 4. Barang yang tidak dapat dibagi. 5. Barang yang tidak dapat diperdagangkan. 6. Barang yang sudah ada. Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hak menguasai Bezit adalah suatu keadaan lahir di mana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri yang oleh hukum diperlindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Hak milik Eigendom adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Maksudnya, untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan tidak melanggar hak orang lain. Lalu nomor 2, jelaskan yang Anda pahami tentang jaminan, pembagian jaminan umum dan jaminan khusus, serta hak-hak atas benda jaminan. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Jaminan umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Jaminan khusus yaitu bahwa setiap jaminan utang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda tertentu maupun orang tertentu. Hak-hak atas benda jaminan seperti hak gadai, hak tanggungan fidusia, hak hipotek, hak retensi, hak privilege. Lalu, untuk nomor 3, jelaskan pengertian hukum waris, asas dan prinsip kewarisan perdata, serta unsur dan syarat kewarisan perdata. Hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing. Asas dan prinsip kewarisan perdata. 1. Asas kebendaan, asas saisin, asas kematian, asas individual, asas bilateral, asas penderajatan, asas penggantian, asas herestatis spiritio, asas logitim porti. Menurut KUHP Perdata, prinsip dari kewarisan perdata adalah 1. Harta waris baru terbuka dapat diwariskan kepada pihak lain berada di pasal 1830. 2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris. Dikeluarkan untuk suami atau istri si pewaris pasal 832 dengan ketentuan mereka masih diperlukan dalam perkawinan atau masih dalam terikat sebuah pernikahan. Unsur-unsur kewarisan perdata. Unsur-unsurnya itu adalah pewaris, ahli waris, harta warisan.
Syarat-syarat kewarisan perdata. Pewaris harus sudah meninggal dunia. Ahli waris masih hidup pada saat kematian si pewaris. 4. Jelaskan proses pewarisan secara ab intestato dan pewarisan testamentoir, pengaturan legitim porti, dan bagian waris anak luar kawin. Proses pewarisan secara ab intestato dengan pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri. Ahli waris menurut undang-undang adalah ahli waris karena kedudukannya sendiri, demi hukum berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, dan ahli waris harus memiliki hubungan darah dan suami istri yang hidup terlama. Atau bisa dibilang ketika seorang pewaris itu meninggal, dia masih dalam keterikatan pernikahan dengan pasangan pernikahannya. Proses pewarisan testamentoir yang dijelaskan dalam pasal 875 BW, proses pewarisannya adalah pewarisan dengan cara wasiat atau akta, di mana sebelum meninggal dunia si pewaris membuat surat wasiat dan menetapkan di dalam surat wasiatnya siapa-siapa yang dia inginkan, dan menetapkan di dalam surat wasiatnya siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Surat wasiat haruslah dibuat tertulis oleh si pewaris. Lalu, pengaturan legitim porti. Pengaturan legitim porti adalah sesuatu bagian dari harta peringatan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan UU, terhadap mana si yang meninggal tidak boleh menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Jadi, pewaris boleh saja membuat wasiat atau diberikan hibah. Namun, pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak yang harus dimiliki dari ahli waris berdasarkan UU tersebut. Bagian waris anak luar kawin. Anak luar kawin yang memiliki bagian waris dalam hukum perdata adalah anak luar kawin yang diakui saja. Anak luar kawin yang diakui yaitu anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah, akan tetapi ia diakui oleh salah satu orang tuanya, ayahnya saja atau ibunya saja, ataupun diakui oleh kedua orang tuanya. Maka dalam hal ini hubungan kekerabatan si anak tadi secara perdata hanya mengikat kepada orang tua yang mengakui anak tersebut saja. Artinya, jika misalnya hanya ibunya saja yang mengakui anak itu sebagai anak kandungnya, maka si anak hanya berhak mewarisi dari pihak ibunya saja. Demikian pula sebaliknya, tapi kalau kedua orang tuanya mengakui dia sebagai anak kandung, maka si anak bisa mewarisi dari ayah dan ibunya. Status anak luar kawin ini secara hukum akan berubah menjadi anak sah apabila ayah dan ibunya melakukan ikatan perkawinan. Pengaturan tentang bagian anak luar kawin yang diakui ini secara rinci diatur dalam ketentuan pasal 862 sampai 866 BW. 5. Jelaskan pengertian perikatan dan perjanjian, syarat sahnya perjanjian, wan prestasi dan sebabnya, serta hapusnya perikatan. Perikatan adalah hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Perikatan yang terjadi antara orang yang lain itu disebut hubungan hukum, legal relation. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Syarat sahnya perjanjian menurut KUHP Perdata: 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. 2. Kecakapan bertindak. 3. Adanya suatu hal, adanya suatu objek perjanjian. 4. Adanya causa yang halal. Wan prestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang debitur tidak melakukan janji, tidak melaksanakan prestasi. Jadi, apabila debitur tidak melakukan apa yang dia janjikan akan dilakukannya, maka ia dikatakan ia melakukan wan prestasi. Ada pula sebabnya wan prestasi, yaitu karena kesalahan debitur, baik kesengajaan maupun kelalaian. 2. Karena keadaan memaksa. Jadi di luar kemampuan debitur, dalam hal ini debitur tidak bersalah. Ada pula hapusnya perikatan. Di sini saya akan menerangkan 10 cara hapusnya perikatan.
yaitu 1. Pembayaran. Dalam hal ini tidak hanya meliputi penyerahan sejumlah uang, tetapi juga penyerahan suatu benda. 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan. Jika debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaris, kemudian kreditor menolak penawaran tersebut. 3. Pembaruan utang, novasi. Terjadi dengan cara mengganti utang lama dengan utang baru. 4. Perjumpaan utang, kompensasi. Apabila utang piutang debitur dan kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan. 5. Pencampuran utang. Menurut pasal 1436 KUHP Perdata, pencampuran utang itu terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur itu menjadi satu tangan. 6. Pembebasan utang yang tertera pada pasal 1438 KUHP Perdata. Pasal tersebut akan menjelaskannya. 7. Musnahnya benda yang terutang menurut ketentuan pasal 1444 KUHP Perdata. 8. Karena pembatalan menurut ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata. 9. Berlaku syarat batal. Ketentuan perikatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. 10. Lampau waktu atau kadaluarsa. Sekian, itulah hasil ujian saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya tuangkan dalam video ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.